Kaum ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Hari ini kita dapat merasakan kasih sayang dan anugerah Tuhan kepada kita umatnya, sehingga saat ini kita dapat berkumpul bersama untuk ibadah persekutuan kaum perempuan. Dalam ibadah hari ini, bacaan Alkitab kita terambil dalam 2 Korintus 6 ayat ke-14-18 yang bertemakan hidup sepadan dengan firman Allah. Dalam bacaan Alkitab ini menegaskan mengenai bagaimana kita memilih pasangan hidup yang sepadan, yang sekeyakinan dengan kita untuk menemani hidup dan menghindari larangan-larangan yang ditentang oleh Tuhan agar kita memperoleh hidup yang layak dan berkenan di hadapannya. Kaum ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernikahan merupakan suatu perjalanan yang panjang yang dijalani seumur hidup. Teman hidup yang akan dipilih ini merupakan teman hidup yang mampu menolong. Tetapi teman hidup ini tidak hanya untuk menolong saja, namun pasangan hidup yang kita pilih ini yaitu pasangan yang bisa membantu dan mampu menggenapi segala tujuan Tuhan dalam kehidupan yang kita lalui. Firman Tuhan mengajarkan kita dalam mencari pasangan hidup yang diperlukan ialah pasangan yang seiman dan sepadan. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 6 ayat 14-15. Pasangan yang seiman ini dimaksud yaitu bagi mereka yang memiliki buah pertobatan, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, dan taat dalam melakukan segala perintah-perintahnya. Seperti yang kita pelajari dari pengajaran Yesus tentang perumpamaan lalang dan gandum dalam Matius 13 ayat 24-30. Di sini, Yesus menceritakan perumpamaan ini guna untuk memberitahu kita bahwa hidup yang mematuhi segala firman Tuhan itu membutuhkan segala pengorbanan dalam kehidupan kita. Seperti pengorbanan duniawi yang terkadang tidak semua orang dapat melakukannya. Seperti yang kita ketahui, terkadang nikmat dunia itu lebih nikmat daripada mematuhi firman. Namun, apabila kita mampu mematuhi segala perintah Tuhan, maka kita akan memperoleh berkat dan anugerah dari Tuhan dari kerajaan sorga. Kaum ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, surat 20 Korintus ini merupakan surat yang ditulis oleh Paulus dan Timotius yang mengalamatkan surat kedua untuk jemaat di Korintus dan semua orang kudus yang ada di Akhaya. Surat 2 Korintus ini merupakan salah satu dari 3 surat, yaitu 1 dan 2 Korintus dan Roma, yang menempati posisi sentral dalam bagian kitab Perjanjian Baru dalam Alkitab. Surat ini merupakan lanjutan dari surat pertama yang ditunjukkan untuk jemaat di Korintus Yunani. Melalui surat ini, Paulus ingin menerangkan mengenai bagaimana ia melakukan perubahan rencana perjalanan ke Korintus, dan ia juga menyampaikan pujiannya kepada jemaat Korintus karena telah mentaati pesan yang disampaikannya pada suratnya yang pertama. Titus adalah orang yang ditunjuk oleh Paulus untuk mengantarkan surat ini ke jemaat Korintus dengan harapan bahwa agar surat ini dapat diterima dengan baik oleh jemaat di Korintus. Dalam hal ini juga Paulus juga mulai menceritakan bagaimana hal ihwal yang mendorongnya menulis surat 2 Korintus ini.
Dalam konteks bacaan 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 18 ini menjelaskan mengenai bagaimana kita dapat meneladani Yesus Kristus sebagai orang yang percaya dan maka bagaimana kita juga mampu menemukan pasangan hidup. Seperti bacaannya di ayat yang ke-13 sebelum ayat yang ke-14 ini, bahwa Paulus dengan jemaat Korintus mengibaratkan dirinya seperti bapa dan anak. Walaupun dalam ayat ini tidak ada penjelasan bagaimana sosok bapa bagi jemaat di Korintus, tetapi ia mengibaratkan dirinya sebagai bapa bagi jemaat. Dan dia adalah bapa rohani yang sedang menyampaikan suatu firman Tuhan, yaitu dalam hal memilih pasangan hidup bagi mereka jemaat di Korintus. Jemaat Korintus yang disebut sebagai anak-anaknya ini, bagaimana Rasul Paulus memberitahu suatu cara bagaimana untuk menentukan atau cara memilih pasangan hidup yang baik bagi mereka. Saat itu dalam jemaat Korintus memiliki suatu permasalahan dalam hal memilih pasangan hidup. Mereka memilih pasangan hidup mereka sesuai dengan sesuka hatinya, sesuai dengan keinginannya, tanpa mempertimbangkan bagaimana pasangan yang dia pilih ini sesuai atau tidak dengan iman mereka dan kerohanian yang mereka miliki. Mereka memiliki pasangan hidup yang sesuai dengan kepuasan dan keinginan hati mereka, tanpa mereka memikirkan bagaimana pasangan yang mereka pilih ini sesuai atau tidak dengan hati Allah. Sehingga dalam keluarga mereka tidak akan memperoleh sebuah keharmonisan apabila kita memilih pasangan itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dalam ayatnya yang ke-14 ini merupakan ayat memberikan suatu larangan, pesan, dan peringatan dalam hal memilih pasangan hidup bagi mereka. Dalam ayat 14 ada kalimat yang mengatakan, "Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya." Dalam ayat ini tertulis kata "janganlah", seperti dalam bahasa Yunani yang menegaskan "janganlah lagi". Ini merupakan suatu larangan yang keras. Bisa juga hal ini merupakan suatu perintah atau peringatan yang keras kepada jemaat di Korintus agar bisa memilih pasangan yang baik. Bisa juga hal ini merupakan suatu perintah atau peringatan yang keras, walaupun mungkin mereka sudah mendengar, dan walaupun mereka mendengar, mereka juga melanggar. Akan tetapi, dalam ayat ini menegaskan supaya mereka jangan melakukan kesalahan yang sama, terutama dalam hal memilih pasangan hidup. Karena jika mereka salah memilih pasangan hidup, maka akan terjadi suatu penyesalan dalam kehidupan mereka dan mempengaruhi relasinya dengan Tuhan Yesus Kristus. Kaum ibu yang Tuhan Yesus kasihi, seperti dalam bacaan kita saat ini yang terambil dalam 2 Korintus 6 ayat ke-14 sampai 18 yang menyinggung kata seimbang, di mana kata seimbang ini berarti setara dan sepadan. Di mana dalam ketiga kata ini, yaitu seimbang, sepadan, dan setara, ini merupakan satu istilah yang sama. Sebagaimana saat Allah menciptakan manusia yang pertama, yaitu Adam, yang diberi teman hidup yang bernama Hawa. Adam dan Hawa ini merupakan pasangan yang sepadan, di mana hal ini diungkapkan dalam kitab Kejadian 2 ayatnya ke-18 yang menyatakan, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja.
Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dalam ayat ini menceritakan bagaimana manusia yang dalam kehidupan yang dilaluinya harus hidup berpasang-pasangan. Adapun dalam menjalani hidup yang dilaluinya harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dalam hidup berpasangan dibutuhkan 3 hal, yaitu hidup dengan pasangan yang seiman dan sepadan, seimbang, dan harus saling hormat, menghormati, dan percaya dalam suatu hubungan. Dalam hubungan yang diharapkan, ini harus bisa saling hormat, menghormati, menghargai, dan saling menerima pendapat dari pasangan. Di sini kita dapat melihat Allah yang menciptakan Adam dan Hawa sebagai pasangan sepadan dalam firman Allah, sehingga bagi setiap orang yang mau membuka hati dan mengikuti kehendak Allah, ia akan beroleh berkat pasangan yang baik. Kaum ibu yang Tuhan kasihi, dalam ibadah PKP saat ini diberikan tema yaitu hidup sepadan dengan firman Allah. Siapakah yang pantas hidup sepadan dengan Allah? Apabila firman Tuhan adalah kebenaran Allah, maka yang pantas hidup berpadanan dengannya ialah setiap orang yang melakukan firman Tuhan dan mampu menerapkan prinsip-prinsip kebenaran dalam kehidupan mereka, sehingga hidupnya diperkenankan oleh Allah. Setiap orang yang membuka hatinya untuk melakukan kejahatan dan mengambil bagian dalam kegelapan dunia, sesungguhnya saat itu juga kita menyerahkan hidup untuk dipimpin oleh kuasa jahat dan kita tidak percaya dengan Tuhan Allah. Tetapi bagi setiap orang yang mau membuka hatinya untuk kebenaran firman Tuhan dan berbalik untuk menjalani hidup sesuai dengan cara dan kehendak Allah, sesungguhnya dia menyerahkan hati dan kuasa Allah sehingga hidupnya dibenarkan oleh Allah. Sekalipun semasa hidupnya ia pernah melakukan kesalahan. Seperti Rasul Paulus yang menegaskan dalam ayatnya yang ke-16 dan 18 bahwa setiap orang yang kembali bersekutu dengan Tuhan Allah, ia akan diperdamaikan dengan Allah, sehingga Allah akan diam, tinggal, dan hidup bersamanya. Allah menjadi Bapa bagi orang yang beriman dan mereka yang percaya akan menjadi anak-anaknya. Kaum ibu yang Tuhan kasihi, dalam menjalani hidup yang berkenan di hadapan Allah, kita harus dapat menimbang dan menyesuaikannya dalam diri setiap pribadi kita. Seperti halnya dalam memilih pasangan untuk mendampingi hidup, pastinya kita akan memilih dengan bijak dan pastinya pasangan yang kita pilih ini harus sepadan, yang seiman, yang sekeyakinan dengan kita. Karena hubungan yang didasari dengan Allah pastinya akan menimbulkan relasi yang baik, relasi yang harmonis dalam kehidupan rumah tangga. Menjaga relasi dalam sebuah pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan berumah tangga. Karena apabila ada permasalahan dalam kehidupan rumah tangga, pasti akan ada jalan keluarnya. Karena setiap kehidupan rumah tangga yang dijalani tidak akan luput dari pencobaan. Pencobaan itu bisa saja membuat kita merasa kecewa. Cobaan yang dialami terkadang membuat manusia tidak percaya dalam kehidupan rumah tangganya dan saling mencurigai antara pasangan. Tetapi segala khawatir dan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga, kiranya kita
menyerahkan semuanya kepada Tuhan, sebab apabila setiap permasalahan yang kita miliki kita serahkan kepada Tuhan, maka semua itu pasti akan ada jalan keluar, dan itu akan, dan setiap permasalahan yang ada itu akan terselesaikan. Hubungan harmonis dalam rumah tangga akan menciptakan suatu suasana yang baik dalam melakukan segala aktivitas. Maka dari itu, seorang istri harus menjadi teladan bagi anak-anaknya dan juga suaminya agar terjalin suatu hubungan yang harmonis. Lalu, apabila ada seorang ibu yang tidak memiliki pasangan atau janda, bagaimanakah dia dapat hidup sepadan dengan Allah? Seorang ibu tetap bisa hidup sepadan dengan Allah apabila iman yang ia miliki selalu berpadanan dengan Tuhan, dan ia dalam kehidupannya itu selalu mengandalkan Tuhan. Kaum ibu yang Tuhan kasihi, kiranya dalam kehidupan yang dijalani kita sehari-hari ini, kita harus hidup selalu berpadanan sesuai dengan firman Allah, merenungkan firman dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani, baik itu mulai dari perkataan, perbuatan, maupun pemikiran kita. Semuanya itu kiranya kita dapat berkenan dan berpegang kepada Tuhan, agar setiap kehidupan yang kita lalui, apabila kita berpegang kepada Tuhan, kita akan memperoleh hidup yang sukacita, bahagia, dan harmonis dalam kehidupan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.